Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala salatillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Iya, semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, beberapa waktu lalu Ibu telah sampaikan peminatan untuk SMA dan SMK. Ya, Nak ya, itu secara globalnya. Nah, di sini Ibu akan sampaikan secara spesifik lagi. Oke. Tema kita kali ini yaitu mengenai prospek karir peminatan jurusan di SMA atau MA. Ini di part pertama ya, Nak ya. Karena nanti ada part berikutnya lagi. Oke. Ya, tujuan dari pembelajaran ini yaitu bagaimana ya kalian dapat mengenal dan memahami prospek karir dari setiap kelompok peminatan atau jurusan di SMA ataupun di MA ya. Seperti kalian ketahui kemarin SMA itu sekolah menengah atas, MA itu madrasah aliyah ya. Oke, apa persepsinya? Ya, keadaannya di lapangan bahwa mereka yang melanjutkan dari jenjang SMP ya MTS ataupun dari jenjang SMP atau MTS ke SMA ya MA ataupun SMK ya banyak yang belum didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh peserta didik ya mungkin masih ada yang ikut-ikutan ya belum ada yang mungkin ya belum sesuai dengan minat bakat kalian. Selanjutnya pemilihan dan keputusan untuk melanjutkan juga belum didukung oleh kondisi diri peserta didik tersebut secara memadai sebagai modal pengembangan potensi secara optimal ya seperti kemampuan dasar umum atau kecerdasan, bakat, minat dan kondisi fisik serta sosial dan minat karir mereka ya. Oke. Selanjutnya lagi, dampak dari ketidaksesuaian itu diantaranya tidak optimalnya peserta didik dalam mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kemudian lagi kegagalan kondisi, bahkan ya pada kondisi lain yang tidak diharapkan seperti depresi dan stres dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, mungkin ya contohnya misalnya kalian bakatnya ada di jurusan IPA misalnya ya matematika IPA kalian itu bagus tapi misalkan orang tua menyarankan kalian untuk masuk ke IPS dengan berbagai pertimbangan. Nah, di situ kalian akan tidak sinkron nanti ya minat bakat kemampuan kalian dengan jurusan yang kalian ambil. Ya, makanya nanti kita insya Allah akan ada tes minat bakat. Ya. Oke. Ya. Bagaimana tujuan pelayanan peminatan peserta didik ya? Di sini ada pengertiannya secara umum ya. Ya, tujuan pelayanan peminatan peserta didik secara umum yaitu untuk membantu peserta didik dalam menanamkan, memperkuat dan menetapkan pilihan minat terhadap kelompok mata pelajaran, minat lintas mata pelajaran dan minat pendalaman pelajaran yang diikuti pada satuan pendidikan yang sedang ditempuh. Arah pilihan karir dan ataupun pilihan studi selanjutnya sampai ke perguruan tinggi ya. Jadi nanti berkesinambungan Nak ya. Misalkan nanti setelah lulus SMP kalian akan mengambil melanjutkan studi ke SMA. Nah, di SMA nanti kalian akan mengambil studi jurusan MIPA misalnya. Nah, nanti setelah lulus SMA kalian bisa melanjutkan ke analis atau ke kedokteran ya ataupun sekolah yang menjurus ataupun perguruan tinggi yang menjurus kepada penjurusan MIPA. Nah, secara khusus apa Nak tujuan pelayanan peminatan pendidikan ini ya peserta didik ini? Pendidikan di SMA merupakan pendidikan ya untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia yang dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Itu ya Nak ya, seperti yang sudah Ibu uraikan beberapa waktu lalu, bagaimana spesifikasi dari SMA maupun SMK, perbedaannya ya sudah Ibu sampaikan. Oke.
Ya, di sini ada uraiannya lebih jelas lagi. Kemandirian tersebut yang sudah tadi Ibu sampaikan didasarkan pada kematangan, pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Kemudian lagi, kurikulum SMA ya atau madrasah aliyah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih kelompok mata pelajaran, lintas pelajaran, dan pendalaman mata pelajaran tertentu sesuai dengan kemampuan dasar umum atau kecerdasannya, bakat, minat, dan kecenderungan pilihan masing-masing di antara kalian. Nah, selanjutnya setelah selesai pendidikan di SMA ya atau madrasah aliyah, peserta didik dapat bekerja di bidang tertentu yang masih memerlukan persiapan atau melanjutkan pelajaran ya, melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMA dan MA ya atau madrasah aliyah. Oke. Ya, di sini ada tujuan kelompok mata pelajaran peminatan. Apa sih tujuannya dari masing-masing peminatan tersebut ya? Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan minatnya dalam sekelompok mata pelajaran sesuai dengan minat keilmuan nanti di perguruan tinggi. Ya, kemudian mengembangkan minatnya terhadap suatu ya disiplin ilmu ataupun keterampilan tertentu. Itu tujuan dari peminatan ya. Oke. Apa sih komponen peminatan siswa itu? Yang pertama yaitu prestasi belajar. Nah, ya, kalian kemarin mungkin sudah isi angket ya. Dari situ kalian bisa lihat nilai kalian bagaimana, prestasi belajar kalian yang sudah kalian peroleh ya. Selanjutnya yaitu prestasi non akademik. Ya. Prestasi non akademik. Nah, ya yang kemarin sudah Ibu sampaikan ya, prestasi non akademik itu apa? Prestasi yang telah kalian peroleh misalkan dalam ikut lomba-lomba ya, kompetisi dan lain sebagainya. Kemudian lagi minat belajar yang tinggi. Nah, itu ya kalian ada semangat untuk maju ya, untuk belajar ya dari dalam diri kalian sendiri ya. Kemudian kalian punya cita-cita. Terima kasih kemarin yang sudah mengisi angket ya. Kalian sudah mengisi cita-cita kalian, macam-macam cita-citanya itu. Kemudian lagi ada perhatian orang tua. Ini sudah pasti ya, nak, orang tua maupun keluarga harus ikut berperan serta dalam pemilihan karir kalian di masa yang akan datang, tentunya sesuai dengan minat bakat kalian. Oke, selanjutnya deteksi potensi. Potensi kalian ada di mana? Itu enak ya, diantaranya komponen peminatan siswa. Ya, selanjutnya apa tujuan ruang lingkup dan prospek karirnya? Ya, dari setiap pembelajaran, materi pembelajaran di SMA. Ya, oke. Kita kembali ya, deskripsi singkatnya itu kelompok peminatan matematika dan sains meliputi mata pelajaran matematika, fisika, kimia, dan biologi. Nah, kelompok peminatan ini lebih banyak mempelajari pada penguasaan konsep-konsep eksakta untuk kepentingan menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi yang lain adalah memberikan makna, pembekalan agar siswa dapat survive ya di percaturan kompetisi di perkembangan sains dan teknologi bagi kepentingan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi ini yang lebih luas lagi ya, nak ya. Oke, dengan demikian penilaian akademik lebih terfokus pada penguasaan konsep-konsep IPA atau eksakta ya dan keterampilannya dalam melakukan observasi, kemudian lagi memahami atau menemukan konsep-konsep dalam bidang matematika dan sains. Oke. Ya. Ada jurusan di SMA itu ada jurusan IPA ya, MIPA, matematika dan IPA, kemudian jurusan sosial dan bahasa. Di antaranya ya ada 3 jurusan tersebut. Oke, di sini kita akan bahas lebih rinci lagi. Tujuan ruang lingkup mata pelajaran peminatan. Oke, ya kita bahas dulu pertama matematika. Ya,
Tujuan dari pembelajaran matematika itu apa dan ruang lingkupnya itu apa? Ya, kita bahas dulu. Ruang lingkupnya, mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SMA atau madrasah aliyah meliputi aspek-aspek sebagai berikut nih. Ya, Ibu sampaikan. Yang pertama yaitu logika, aljabar, geometri, trigonometri, kalkulus, statistika dan peluang. Ya, ini diantara materi-materi pelajaran yang matematika yang akan diberikan di SMA. Ya, kalian di sini juga mungkin ya untuk level SMP sudah diberikan, tapi mungkin secara garis besarnya saja. Ya, sudah mulai diperkenalkan. Ada logika, aljabar dan seterusnya. Ya, apa tujuan dari pelajaran matematika? Yang pertama adalah menggunakan penalaran pada pola dan sifat. Ya, melakukan manipulasi matematika dalam membentuk generalisasi, menyusun bukti dan menjelaskan gagasan pernyataan matematika. Itu tujuan pertama. Tujuan berikutnya itu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antara konsep dan mengaplikasikan konsep atau logaritma secara luas, ya, akurat, efisiensi dan tepat dalam pemecahan masalah. Oke, selanjutnya, memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model penafsiran solusi yang diperoleh. Oke, tujuan berikutnya itu memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan. Ya, ini udah lebih luas lagi, Nak. Ya, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. Dan terakhir, mengkomunikasikan gagasan dengan simbol-simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. Misalkan untuk data statistik penduduk, ya, itu diperlukan pembelajaran yang tadi sudah Ibu sampaikan. Nah, ini kalian bisa pilih, ya. Mulai saat ini di mana nih? Ya, kalian sudah mulai harus tahu minat saya ada di mana, ya, bakat kemampuan saya ada di mana. Ya, di cross check lagi dengan nilai MIPA kalian bagaimana dan seterusnya. Oke, ya, untuk materi pelajaran berikutnya yaitu yang ada di SMA, pelajaran fisika. Ya, ruang lingkupnya yaitu pengukuran sebagai besaran, karakteristik, gerak, penerapan hukum Newton, alat-alat optik, kalor, konsep dasar listrik dinamis dan konsep dasar gelombang elektromagnetika. Ini ruang lingkupnya untuk pelajaran fisika. Tujuannya apa, Nak? Dari pelajaran ini yaitu mengembangkan pengalaman untuk dapat merumuskan masalah, mengajukan dan menguji hipotesis melalui percobaan, merancang dan merakit instrumen percobaan, mengumpulkan, mengolah, dan menafsirkan data serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan dan tertulis. Nah, ya Nak ya. Dan untuk tujuan berikutnya yaitu memupuk sikap ilmiah, yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Dan lebih jauhnya lagi itu mengembangkan sikap positif terhadap fisika dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Dan terakhir yaitu mengembangkan kemampuan bernalar dalam berpikir, analisis, induktif, deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip fisika untuk menjelaskan berbagai peristiwa alam dan menyelesaikan masalah baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ini untuk tujuannya ya Nak ya, secara lebih luasnya lagi. Oke, selain ada pelajaran matematika, fisika, kemudian ada lagi pelajaran kimia. Ya, pelajaran kimia dan ruang lingkupnya yaitu membentuk sikap positif terhadap kimia. Ya, dengan menyadari keteraturan, keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Memupuk sikap ilmiah secara jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis dan dapat bekerja sama dengan orang lain. Oke, selanjutnya memperoleh pengalaman dalam menerapkan metode ilmiah melalui percobaan atau eksperimen
di mana peserta didik melakukan pengujian hipotesis dengan merancang percobaan melalui pemasangan instrumen, pengambilan, pengolahan, dan penafsiran data. Ya, biasanya ini ada pembelajaran ini terkait dengan analis. Nah, itu ya nak ya. Oke, selanjutnya pembelajaran kimia. Masih pembelajaran kimia. Tadi baru 3 poin. Poin berikutnya itu meningkatkan kesadaran tentang terapan kimia yang dapat bermanfaat dan juga bagaimana juga ada yang merugikan bagi individu. Ada manfaatnya, ada merugikan bagi individu, masyarakat, dan lingkungan, serta menyadari pentingnya mengelola dan melestarikan lingkungan demi kesejahteraan masyarakat. Dan terakhir, memahami konsep prinsip hukum dan teori kimia, serta saling keterkaitan dan menerapkan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nak ya, ini untuk konteks yang lebih luasnya lagi, manfaat yang lebih luasnya lagi. Dan selain ada matematika, fisika, kimia, ini adalah juga pelajaran yang terkait dengan jurusan IPA, yaitu mata pelajaran biologi. Apa ruang lingkupnya dan tujuannya? Yang pertama yaitu membentuk sikap positif terhadap biologi. Ya, bahwa belajar biologi itu bukan hal yang menyebalkan, tapi hal yang menyenangkan. Ya, dengan menyadari keteraturan dan keindahan alam serta mengagungkan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian lagi memupuk sikap ilmiah, yaitu jujur, objektif, terbuka, ulet, kritis, dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Ini sudah pasti ya nak ya, karena dalam interaksi nanti akan banyak juga bertemu dengan orang-orang. Selanjutnya, mengembangkan pengalaman untuk menguji kemampuan serta mengkomunikasikan hasil percobaan secara lisan ya maupun tertulis. Kemudian lagi mengembangkan kemampuan berpikir analitis, induktif, dan deduktif dengan menggunakan konsep dan prinsip biologi. Mengembangkan penguasaan konsep dan prinsip biologi dan saling keterkaitan dengan IPA. Nah, ini udah pasti ya, dengan IPA serta mengembangkan pengetahuan keterampilan. Selanjutnya menerapkan konsep dan prinsip biologi dan saling keterkaitan dengan kebutuhan manusia. Dan terakhir meningkatkan kesadaran dan berperan serta dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ini anak ya, Ibu sudah sampaikan poin-poin di masing-masing jurusan di SMA. Nanti akan kita lanjut untuk pelajaran bahasa dan IPS ya. Untuk saat ini kita cukupkan untuk di penjurusan matematika dan IPA. Oke, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari Ibu, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.